Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah summa qala wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Fa in qudira annahu min asma'i sallallahu alaihi wasallam wa fihi annahu qasaman kana fihi min ta'dhim ma taqaddam wa yu'akkidu fihi qasam al-athul qasam akhari alaih wa in kana bima'na nida faqad ja'a qasaman akharu ba'dahu li tahqiqi risalatihi wa syahadati bi hidayatihi aqsamallahu ta'ala bismihi wa kitabihi innahu laminal mursalin bi wahyihi ila ibadihi wa ala siratal mustaqim min imanihi ay tariqin la a'wijaja fihi wa la udula al-haq. Alhamdulillah ala kulli ni'matin min Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat berupa nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri rutinitas pembacaan salawat dalailul khairat dan belajar bersama daripada kitab Imam Qadariyat Asy-Syifa bi Ta'rif Bil Mustafa, dan nikmat waktu luang sehingga kita masih ditakdirkan diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk bisa sampai ke tempat ini dan bisa bersama-sama berkumpul, berzikir, membaca sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang banyak yang mana dianjurkan kita untuk banyak membaca sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan dapat mendekatkan diri kita semakin mengenal dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya sehingga kita termasuk dalam golongan al-mar'u ma'aman. Amin. Masih di pembahasan ini masalah tentang surat Yasin, pembahasan dalam surat Yasin ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Dikatakan
Yasin sesuai dengan pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Yasin artinya wahai insan, yang artinya insan ini insan yang paling mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah melanjutkan firman-Nya wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim, di sini wawunya waw qasam atau atof, yang mana menunjukkan tanda sumpah Allah Subhanahu wa taala setelah terlebih dahulu mengawali dengan kata Yasin, mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang mana Quran ini penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan di dalamnya. Mengawali perkataan Allah, firman Allah di dalam surat Yasin ini dengan nama Nabi. Setelah itu disambung ayat berikutnya dengan sumpah atas Quran, yang mana Quran ini diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keagungan, kemuliaan, karena mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah di ayat berikutnya bersumpah dengan Al-Quran yang dibawa, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya penuh dengan hikmah dan bijaksana. Dan ini menunjukkan, menekankan, sumpah ini menunjukkan penekanan atas kemuliaan Nabi Muhammad SAW, karena diletakkan setelah menyebut Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ayat yang kedua dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin litahqiqi risalati wasyahadati bil hidayah. Innaka, sesungguhnya, kah, kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagian laminal mursalin, daripada utusan yang Allah utus kepada manusia, kepada hamba-Nya, menunjukkan litahqiq, dan menjadikan syahadah, menjadikan sebagai saksi hidayati, dengan petunjuk yang Allah berikan. Di dalam ayat yang ketiga ini, kalau kita lihat daripada asbabun nuzulnya, ketika Allah menurunkan ayat ketiga dalam surat Yasin ini, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatai oleh orang-orang Quraisy, diragukan bahwa beliau termasuk di dalam utusan yang telah Allah utus kepada umat itu. Maka orang-orang Quraisy tidak percaya, mengatakan, oh mosok ini utusannya Allah, tidak yakin dengan itu. Terus ini utusannya Allah, ternyata orang Quraisy. Maka Allah menjawab dengan menurunkan, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad la minal mursalin, bagian atau salah satu daripada utusan yang telah Allah utus kepada umat manusia, daripada utusan yang telah sebelumnya Allah utus. Innaka la minal, engkau bagian daripada itu, engkau salah satu daripada utusan yang telah Allah utus. Allah SWT menguatkan, mengokohkan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang telah Allah utus kepada umat ini, tahqiq. Dan Allah menyaksikan, menjadikan kesaksian kepada mereka bahwa Allah menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwa Nabi benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
setelah itu melanjutkan daripada firman-Nya bi asma'ihi, dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab yang diturunkan Nabi Muhammad SAW. Inna Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ilal ibadi, kepada hamba-hambanya. Satu pengakuan, satu kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad SAW ini yang Allah utus, yang Allah turunkan Quran atasnya, yang Allah beri wahyu kepadanya, yang Allah perintahkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ini satu bentuk pengakuan, kesaksian yang Allah berikan di dalam ayat ini untuk supaya mereka mengetahui tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala siratil mustaqim, dan atas jalan yang lurus. Siapa min imanihi, agar mereka menjadi orang beriman dengannya, dari dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tariqin la bijaja fihi wala udla anil haq. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini betul-betul jalan yang tidak melenceng, jalan yang di dalamnya tidak menyimpang daripada jalan yang benar, daripada yang hak, daripada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi itu tidak pernah berdusta, mengatakan apa yang sebenarnya. Bahwa Nabi memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang hambanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka Al-Imam Nagas mentafsirkan, memberi keterangan di sini. Wa Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan bin Muhammad Al-Baghdadi, seorang ahli tafsir, mufassir dari negeri Baghdad, dari Imam Nagas, dia mengatakan, lam yuqsillah ta'ala li akhadin min anbiya'ihi birrisalati fil kitab illallah. Beliau mengatakan, tidaklah aku menjumpai Allah bersumpah kepada salah satu utusannya, pada salah satu nabi yang pernah Allah utus, yang Allah beri risalah, nabi maupun rasul yang telah Allah utus, tidaklah pernah Allah bersumpah atasnya fi kitab, dalam kitabnya, illa lahu, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kemuliaan Muhammad SAW, bahwa Allah ini tidak pernah bersumpah kepada salah satu nabinya. Semua para nabi yang diutus, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad SAW, semua nabi yang pernah Allah utus, rasul yang pernah Allah utus, semuanya ini tidak pernah Allah bersumpah atas nama para nabi itu di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab-kitab mereka tidak ada. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab yang lain, kitab Injil. Tidak ada Allah pernah bersumpah dengan mengenakan atas nama nabi itu. Illa, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita ini, umatnya ini, bahwa engkau ini menjadi orang yang sangat beruntung, menjadi umat daripada nabi yang paling mulia, yang Allah istimewakan, yang tidak diberi oleh Allah kemuliaan ini, hanya diberikan kepada Muhammad SAW. Jadi dalam surat Yasin ini mengandung kemuliaan atas ini Muhammad SAW. Allah memuji Muhammad SAW, mengawali dengan namanya, menyebutkan kitab yang diturunkan atasnya, menunjukkan kepada mereka bahwa, meyakinkan, mentahqiq bahwa ini adalah benar utusan Allah SWT, dan nabi ini membawamu ke jalan yang diridhoi oleh Allah.
engkau akan mendapatkan petunjuk darinya, dan tidak ada sesuatu yang melenceng darinya yang disampaikan, tidak menyimpang daripada barang yang hak. Nek kau ingin selamat, nek kau ingin enak, olehmu sesuai dengan petunjuknya Allah, dan maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Allah ingin mengatakan seperti itu kepada kita dalam ini, menunjukkan pujian Allah, kemuliaan atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang mana pujian ini tidak didapatkan kepada Nabi selain Muhammad SAW. Wa fihi min ta'zimi, ini termasuk pada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamjilihi, termasuk pengagungan yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tafsir yang di ayat yang kita bahas dari dalam surat tadi, min ta'wili. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan di dalam perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka innahu ya sayyid mafi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, mengukuhkan, bukan berarti Nabi sombong, tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa aku ini sayyid, aku ini seorang pemimpin. Waladi Adam, pemimpin daripada anak Adam, semua manusia, mulai zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat nanti, beliau Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin daripada semua manusia. Wala fakhr, dan Nabi tidak ada kesombongan gitu. Tidak ada kebanggaan dengan itu. Wala fakhr, Nabi tidak sombong dengan itu. Nabi mengatakan bukan berarti Nabi sombong dengan yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi ini seorang pemimpin bagi mereka semua. Maka bisa kita ambil daripada yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, bahwa aku ini pemimpin daripada anak Adam, dijadikan pemimpin, dijadikan orang yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding semua yang Allah pernah ciptakan. Tapi wala fakhr, tapi tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amanat, diberikan kepemimpinan, diberikan amanat sebagai pemimpin, sebagai diberi sesuatu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan itu sebagai hal untuk menyombongkan diri. Kadang kita sekarang melihat dalam bahasanya siket, mengurusi satu kota sudah merasa seperti yang punya kota, bertindak seakan-akan ini kabus PE dan dia nggak akan hisap dengan apa yang dia lakukan dengan mudahnya. Makanya kita dengar ya, hampir ngomong teko biro mereka tak lawan, gak mundur. Kata-kata yang seperti ini tidak cocok keluar daripada mulut pemimpin. Karena Muhammad SAW tidak mengajari, tidak ada kesombongan. Karena Muhammad ini pemimpin seluruh anak Adam, mulai diciptakan sampai hari kiamat. Tapi tidak ada kesombongan di dalam Muhammad SAW. Karena amanat ini satu hal yang berat, yang mana amanat ini akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita semua sebagai pemegang amanat. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Al-Ahzab ayat 72, ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanat itu kepada langit, innal amanata was samawati wal ardh wal jibal, menawarkan amanat itu kepada langit, menawarkan amanat itu kepada bumi yang begitu luas, langit yang begitu tinggi menjulang, ditawarkan pada gunung-gunung yang begitu tinggi, yang kokoh. Tapi ketika ditawari itu, maka mereka
gunung, langit, dan bumi ini menolak amanat itu. Menolak amanat itu. Khawatir tidak mampu untuk mengemban amanat itu. Saking beratnya amanat. Ini gunung loh, begitu kokoh dan tinggi dan besar. Tidak mampu, dia khawatir. Fa'abaina fa'aswatna minha. Ragu, khawatir. Ayyahmilnaha fa'aswatna minha. Mau mengemban ini gak wani, khawatir, tidak mampu untuk mengemban amanat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa hamalal insan fa innahu kana zaluman jahula. Maka manusia ini kok berlomba-lomba kepingin terima amanat gitu, sampai mengeluarkan begitu berbagai macam cara mempertahankan kekuasaan seperti itu. Ngetokno duit rela. Loh, wah amanat insan loh, wani ngemban amanat ini, memang gunung segitu besar aja nggak mampu, khawatir tidak bisa mampu untuk mengemban amanat, tapi manusia mampu dengan seakan-akan dengan senang hati, dengan tertawa mengusahakan sebisa mungkin untuk mengambil amanat itu. Wah amanat insan, kok nekat manusia gitu, sawah cilik diambil gunung ini karena apa nih, tapi mau mengambil amanat itu. Maka Allah SWT mengatakan innahu kana zaluman jahula. Allah mengatakan wah nggak ngerti kan, ini bodoh. Orang zalim, orang yang tidak mengerti amanat ini berat, tidak dianggap enteng gitu. Innahu kana zaluman jahula katanya Allah. Zalim memang bodoh ini, kalau menerima amanat ini. Menunjukkan seperti itu di sini dari Allah SWT. Bagi siapa yang bodoh di sini? Bagi yang menerima amanat tapi melalaikan tanggung jawabnya. Bagi yang bodoh ini menyia-nyiakan amanat itu, bukan dituju untuk mendapatkan ladang mencari keridhaannya Allah, justru menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang zaluman jahula. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau pemimpin itu bisa adil, diberi amanat, bisa menyampaikan amanat itu dengan benar, dengan baik, maka keutamaannya sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan al-adl yauman, adil yauman wahid, satu hari saja adil, bisa adil memimpin, afdalu min ibadah sittina sana, lebih utama daripada ibadah sunnah dikatakan 60 tahun. Istimewa memang. Tapi bisa tidak amanat, bisa tidak mengembani, bisa tidak meratakan, membuat adil semua yang dipimpin itu, menanggung beban tanggung jawab sebagai yang diberi amanah dari itu. Bisa tidak? Kalau bisa memang istimewa, kalau bisa adil memang istimewa, mendapatkan keutamaan, seakan lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Tak gampang loh ibadah 60 tahun. Di satu hari engkau berbuat keputusan yang adil, yang mensejahterakan orang yang engkau pimpin, baik dalam lingkup kecil. Kalau kita ini kan tidak usah ngomong sindukur ya, kita bahasanya keluarga. Kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyati. Semua barangkali ini pemimpin, dan setiap pemimpin kita punya keluarga, kita punya anak, punya istri yang di rumah, ya itu pemimpin. Mungkin yang jadi punya perusahaan, yang punya usaha, punya anak buah, punya karyawan itu yang kita pimpin di dalamnya. Nah itu kita bertanggung jawab atas itu semua. Maka ini tanggung jawab sangat besar dari manusia mau menerima itu tanpa memikirkan konsekuensinya, sehingga akhirnya menyeret dirinya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, kalau memang dalam satu saat engkau dapat memimpin dengan kebaikan, dengan adil,
maka engkau akan mendapatkan terhitung seperti ibadah 60 tahun. Tapi sebaliknya, apabila engkau membuat satu keputusan yang mana keputusan itu zalim, menyakiti, mendolimi orang lain, maka itu lebih buruk. Si mendingan engkau maksiat 60 tahun. Engkau nggak dolim, nggak maksiat 60 tahun, itu sih lebih mending timbang engkau memberi satu keputusan yang mana keputusan itu mendolimi orang yang kau pimpin. Jadi ya double, kebaikannya memang berlipat, tapi ketika kau melakukan tidak mampu, maka juga adabnya, dosanya juga berlipat. Makanya yang gampang jadi pemimpin ini, makanya gunung lagi tidak kelengkapi 3 periode kawan nih, karena terlalu beratnya pemimpinan ini. Jokowi kan. Maka mudah-mudahan Amin. nanti kita diberi keluasan, diberi Amin. kelapangan, diberi kemudahan dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan di tempat kita, wilayah kita. Amin, amin. Pemimpin yang mampu untuk mengemban amanah, yang mampu untuk menjalankan ala kalimatillah, yang mampu untuk menerapkan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa membuat negara kita menjadi negara yang thayyibatun.